Selanjutnya, teori proses atau proses teori. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses dan mengevaluasi informasi dalam menentukan tindakan mereka. Motivasi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh harapan dan persepsi terhadap hasil yang akan diperoleh. Berikut adalah beberapa teori utama. Yang pertama, teori harapan, ekspektansi teori. Yang kedua, teori penentuan tujuan, goal setting teori. Yang ketiga, teori penguatan, reinforcement teori. Dan yang keempat, teori keadilan, equity teori. Yang pertama, teori harapan, dikembangkan oleh Victor Froome. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi jika ekspektasi atau harapan mereka percaya bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, instrumentality atau keterkaitan. Mereka percaya bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, valence atau nilai. Mereka menghargai hasil tersebut dan menganggapnya bernilai. Yang kedua, teori penentuan tujuan atau goal setting teori. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke dan menyatakan bahwa satu, tujuan yang jelas dan spesifik meningkatkan motivasi. Yang kedua, tujuan yang menantang tetapi realistis dapat meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga, umpan balik mengenai kemajuan pencapaian tujuan meningkatkan efektivitas motivasi. Yang ketiga, teori penguatan atau reinforcement teori. Dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Ada 4 bentuk penguatan. Yang pertama, penguatan positif, memberikan reward setelah perilaku baik dilakukan. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan muncul. Yang ketiga, hukuman, memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku buruk. Dan yang keempat, penghilangan, menghentikan pemberian reward agar perilaku tertentu berkurang. Dan yang keempat, teori keadilan atau equity teori. Dikembangkan oleh Justin C. Adam. Teori ini menyatakan bahwa individu termotivasi ketika mereka merasa diperlakukan dengan adil dibandingkan dengan orang lain. Jika seseorang merasa mendapatkan imbalan yang lebih kecil daripada yang lain untuk usaha yang sama, mereka akan mengalami ketidakpuasan dan mungkin mengurangi kinerjanya. Kesimpulan, dari berbagai teori motivasi yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa motivasi dalam bekerja atau berperilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan dasar, harapan, hingga persepsi keadilan. Teori-teori ini memberikan wawasan penting bagi manajer, pemimpin, dan individu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda, dan penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik individu atau organisasi tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.